Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada musannif atau pengarang kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini. Amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita ulama faqih yang memahami ajaran agama ini dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang al-ma'ul mutlaq, yaitu air yang boleh digunakan untuk bersuci. Istilahnya adalah ma'ul mutlaq, air mutlak. Air mutlak ini secara gampang adalah air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi. Ya, air yang turun dari langit adalah hujan. Sedangkan yang bersumber dari bumi bisa itu berupa mata air atau air sungai atau air laut, ya, atau air sumur yang memang masih murni, masih alami, belum tercampur, belum terkontaminasi. Ya, kalaupun tercampur, tercampurnya bukan tercampur yang parah, ya. Mungkin hanya tercampur dengan tanah sehingga menjadi coklat, ya. Bukan seperti air yang di sebagian sungai di Indonesia yang sudah sangat terkontaminasi, ya, yang baunya sudah Masya Allah, ya, sudah terkena limbah rumah tangga, kotoran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah air mutlak, air yang boleh digunakan untuk bersuci. Maka kita sebagai seorang muslim ketika ingin mengangkat hadas atau mengangkat najis, tidak bisa kita menggunakan sembarang air, ya. Harus menggunakan air yang suci. Tidak bisa kita menggunakan seumpama tisu basah, ya. Tisu basah saja itu tidak cukup, ya, harus menggunakan air. Atau dengan tisu saja tidak cukup, ya, harus menggunakan dengan air. Kecuali dengan batu. Dengan batu, ya, sekiranya bisa mengangkat najis tersebut, bisa membersihkan najis tersebut, atau mungkin sebagai gantinya dengan tisu bisa mengangkat najis tersebut, maka silakan menggunakan tisu atau menggunakan batu. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas tentang air yang makruh digunakan untuk bersuci, walaupun air tersebut bisa untuk mengangkat najis atau mengangkat hadas, yaitu air yang musyammas, air yang terpanasi oleh matahari, namun panasnya panas sekali terjadi di negara-negara yang memang suhunya, ya, sangat tinggi sekali. Kemudian berada pada wadah yang terbuat dari tembaga, ya, atau terbuat dari besi dan lain sebagainya. Maka itu hukumnya adalah makruh karena bisa menyebabkan penyakit baros atau penyakit kulit.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari macam air yang berikutnya, yaitu al-ma'u al-musta'mal, air musta'mal. Ya, air musta'mal adalah air bekas ya digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis atau mensucikan najis. Ya, maka dinamakan air musta'mal atau bahasa mudahnya air bekas. Bekas digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis, ya. Tentu menggunakan air ini tidak sah, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dimatikan dulu audionya. Baik, kita akan membaca faslun fil ma'il musta'mal. Fasal menjelaskan tentang air musta'mal. La tasihhu, tidak sah. At-taharatu, yaitu bersuci. Ya, baik bersuci untuk mengangkat hadas ataupun membersihkan najis. Tidak sah bersuci bil ma'il musta'mali, dengan air yang musta'mal. Ya, air yang telah digunakan untuk bersuci, untuk wudhu atau untuk mandi besar, ya, atau untuk mencuci baju atau mencuci badan dari najis, ya, maka tidak boleh, tidak sah, gitu ya. Al-qalil, air musta'mal yang qalil, yang sedikit. Qalil di sini maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kulah, ya. Air yang kurang dari 2 kulah, ya, ukurannya 2 kulah itu kalau kita ibaratkan kubus, ya, kolam seumpama bentuknya kubus, maka panjangnya 60 cm atau 1 dhira', ya, lebarnya juga 60 cm, tingginya juga 60 cm, ya. Silakan dikali volumenya berapa itu. Maka itu adalah 2 kulah. Istilah 2 kulah ini istilah di dalam agama, di dalam fikih, ya. Itu namanya adalah sedikit. Istilah 2 kulah, ya, kalau ada air yang lebih dari 2 kulah itu dikatakan air banyak. Tapi kalau dia kurang dari 2 kulah maka dikatakan air sedikit. Nah, air musta'mal ketika kurang dari 2 kulah maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau ternyata air musta'malnya itu dikumpulkan kemudian menjadi banyak, ya, sehingga dia mencapai 2 kulah atau lebih, maka hukum musta'malnya gugur, ya. Hukum musta'malnya gugur selagi air tersebut masih suci, ya, bukan digunakan untuk membersihkan yang najis, karena untuk membersihkan najis tentu menjadi najis nantinya. Nah, dia mungkin untuk mengangkat hadas, ya, maka air musta'mal tersebut yang asalnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, kalau mencapai 2 kulah, dikumpulkan kemudian mencapai 2 kulah, maka dia menjadi air mutlak lagi, ya, menjadi air mutlak lagi. Makanya ketika ada air musta'mal, ya, menciprati air yang mutlak, itu sama sekali tidak merubah kemutlakan air yang terciprati itu. Semua di ember, ya, kita punya ember, embernya kecil, tidak sampai 2 kulah. Ketika kita wudhu, mungkin ada cipratan dari bekas wudhu kita yang menciprati kepada air yang ada di ember, maka embernya tetap suci, ya, karena air yang di ember itu air mutlak, air suci, begitu. Ya, ketika terkena air musta'mal tidak mempengaruhi status kemutlakan air tersebut. Apalagi kalau, ya, embernya itu lebih dari 2 kulah. Fi raf'il hadasi, dalam atau untuk mengangkat hadas, ya, tidak boleh kita bersuci dengan air musta'mal yang sedikit kurang dari 2 kulah untuk mengangkat hadas. Tidak boleh dengan menggunakan air musta'mal yang sedikit. Wala izalatin najasi, tidak boleh pula, tidak sah pula untuk mengangkat atau menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis harus menggunakan air yang suci, air mutlak, dan atau air yang musta'mal tetapi banyak, ya, yang lebih dari 2 kulah, gitu ya. Begitu. Baik, kemudian selanjutnya faida adkhala. Faida, maka apabila adkhala al-mutawaddi'u. Adkhala memasukkan siapa? Al-mutawaddi'u, orang yang wudu.
Maka jika ada orang yang berwudu memasukkan yadahu tangannya fil ma'il qalili di dalam air yang sedikit. Ya, seumpama ada orang nih mau wudu. Ketika wudu, dia memasukkan tangannya ke air yang sedikit. Seumpama ada gayung ya, dia mau mengambil air di gayung, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung itu. Ya, atau embernya kecil. Dia mau mengambil air yang ada di ember itu untuk mungkin untuk membasuh mukanya. Ba'da ghusli wajhihi, setelah membasuh wajahnya, ya, setelah membasuh wajahnya. Setelah dia membasuh wajahnya, dia ngambil lagi seumpama ghairu nawin, tanpa berniat lil ightiraf, untuk menciduk air, ya, untuk menciduk air. Ketika dia ngambil air itu tidak berniat untuk menciduk air. Soro, maka menjadi alma'u, air itu musta'malan, air mustakmal. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ketika berwudu tidak menggunakan pancuran ya, tidak menggunakan keran yang mengalir itu. Sebagian orang mungkin ketika berwudu dia pakai gayung ya, mungkin karena airnya sedikit kemudian dia pakai gayung. Tidak ada orang yang mungkin ngucurin air dari gayung itu atau pakai ember, embernya kecil sehingga ketika berwudu dia perlu menciduk ya pakai tangannya seumpama mau ciduk air pakai tangannya itu. Nah, ketika dia menciduk harus meniatkan di dalam hati niat menciduk ya. Kalau dia tidak meniatkan, maka ketika dia nyemplungin tangannya itu seperti dia sedang membasuh tangannya. Sehingga otomatis air yang ada di dalam ember itu menjadi mustakmal semua. Tuh hati-hati. Ya, karena dihitung kalau dia tidak niat menciduk, maka nanti menjadi niat atau menjadi ritual membasuh tangan jadinya. Sehingga apa? Airnya itu menjadi mustakmal semua, apalagi itu airnya sedikit seperti itu. Makanya harus berniat ketika mengambil air dari ciduk itu, dari gayung itu atau dari ember kecil itu, dia niatkan ightiraf, niat untuk menciduk, bukan niat yang lainnya. Nah, itu. Ya, ini yang menyebabkan air menjadi mustakmal. Salah satunya itu. Ya. Atau seumpama apalagi ya, ketika kita punya kolamnya kecil, tidak ada dua kula. Terkadang ada sebagian orang yang berwudu langsung ya mengambil air dari kolam itu, kemudian airnya itu berjatuhan ke kolam yang kecil itu. Padahal airnya mungkin tidak ada dua kula. Maka otomatis satu kolam itu menjadi mustakmal semua. Ya, sehingga tidak sahlah itu wudunya seperti itu. Jadi kalau memang airnya sedikit, ya kita harus setidaknya ngambil air dari kolam itu kemudian kita kucurkan ke anggota wudu kita. Wal mustakmalu, ya, dan air mustakmal itu, air bekas untuk bersuci itu fi masnunin, di dalam wudu yang sunnah, ya. Semua ini wudunya sunnah, bukan untuk sesuatu yang fardu, ya. Fi masnunin, atau dalam membasuh yang sunnah. Kal ghuslati asaniyah, seperti membasuh yang kedua. Ketika kita berwudu itu kan disunahkan 3 kali. Ketika membasuh muka yang pertama itu adalah membasuh yang wajib. Ya, sifatnya adalah wajib. Maka air yang menetes dari muka itu dari basuhan yang pertama itu dikatakan air mustakmal. Ya, air mustakmal. Dengan syarat memang basuhan pertama ini sudah merata ke seluruh muka. Ya, maka air yang menetes dari muka ini adalah air mustakmal. Nah, adapun basuhan yang kedua, al-ghuslah as-saniyah, ya itu kan hukumnya sunnah. Maka yang menetes dari basuhan yang kedua
Ya, padahal itu hukumnya sunnah. Karena basuhan yang pertama ternyata sudah merata. Kecuali kalau belum merata ya. Basuhan yang kedua ini, yang hukumnya sunnah ini, maka air yang menetes itu bukan mustakmal. Bukan mustakmal. Ya. Begitu pula basuhan yang ketiga. Ya, air yang menetes ini bukan air mustakmal. Kenapa? Karena air tersebut digunakan untuk membasuh yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah. Tapi kalau yang basuhan yang pertama, maka menjadi mustakmal. Gitu. Ya. Jadi basuhan yang kedua ini tidak mustakmal dengan syarat basuhan yang pertama memang sudah merata ke seluruh muka. Gitu. Wasalisah, begitu pula basuhan yang ketiga. Ini basuhan yang ketiga yang sifatnya sunnah ini maka tidak menjadikan bekas airnya adalah mustakmal. Tasihu, maka sah, apa yang sah, at-thaharatu, bersuci bihi dengannya, dengan air basuhan yang kedua dan juga atau basuhan yang ketiga. Baik. Nah, jadi air mustakmal adalah air bekas ya, air yang bekas digunakan untuk bersuci ya, mengangkat hadas terutama ya, di sini lebih cenderung ke mengangkat hadas karena kalau mengangkat najis itu biasanya airnya menjadi najis juga gitu. Nah, jadi ketika kita ingin bersuci, terutama berwudu atau mandi, maka harus menggunakan air yang mutlak, tidak boleh menggunakan air mustakmal yang sedikit ya. Kalau air mustakmalnya banyak, lebih dari 2 kula, banyak di sini adalah lebih dari 2 kula ya. 2 kula tadi sudah kita jelaskan, maka air mustakmal itu berubah menjadi air mutlak lagi. Kembali menjadi air mutlak lagi. Gitu. Ya, kemudian ketika kita menciduk air, sumama kita wudhu dengan gayung atau dengan ember kecil, ya, atau kolam kita mungkin airnya sedikit, maka ketika mengambil dengan menciduk air dengan tangan kita, maka niatkanlah ketika mengambil niat untuk menciduk, ya, harus menghadirkan niat itu. Karena kalau tidak menghadirkan nanti dianggap seperti sedang membasuh tangan, ya, seperti sedang membasuh tangan. Otomatis ketika kita membasuh tangan, maka seluruh air yang ada di kolam kita itu menjadi mustakmal semua. Atau air yang ada di gayung atau di ember kecil kita menjadi mustakmal semua. Nah, ini. Kemudian juga air mustakmal yang digunakan atau air bekas ya, mengangkat hadas tetapi pada basuhan yang kedua dan ketiga ini tidak dianggap air mustakmal. Ya, walaupun dia bekas tapi tidak dianggap sebagai air mustakmal yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia tetap boleh karena bekasnya bukan setelah membasuh yang fardu tetapi membasuh yang sunnah. Baik, selanjutnya filmai an-najisi wa nahwihi. Ya, tentang air najis dan semisalnya. Yanjusu najis, apa yang najis? Al-ma'u al-qalilu, air yang sedikit ya. Air yang sedikit itu bisa menjadi najis. Wa ghairuhu, dan selainnya, selain air yang sedikit itu, minal ma'i'at, dari benda-benda cair ya. Benda cair di sini ya apa saja. Tidak harus air, mungkin eh, kopi ya atau apapun yang cair itu bisa menjadi najis bimulaqatin najasah, dengan tersentuh najis ya, dengan tersentuhnya najis ya. Seumpama kita punya kopi nih, air kopi, kemudian terjatuhi air apa namanya najis, terjatuhi satu tetes aja darah seumpama, maka seluruh kopinya itu menjadi najis ya. Seluruh kopinya itu menjadi najis dengan catatan air kopinya itu airnya sedikit ya, di bawah 2 kula. Atau kita semua punya satu air ember ya, air mutlak satu ember. Ya, kurang dari 2 kula. Ternyata terjatuhin setetes aja, setetes pipis umpama, air pipis atau setetes air apa namanya kotoran cicak ya, jatuhan kotoran cicak, maka otomatis satu ember menjadi najis semua walaupun airnya tidak berubah ya, walaupun airnya tidak berubah tetap ya, rasa, bau dan warnanya masih tetap
Tetapi kalau air tersebut kurang dari 2 kula, maka otomatis seluruhnya menjadi najis. Ya, berbeda kalau airnya lebih dari 2 kula. Kalau airnya lebih dari 2 kula, berarti disebut air banyak. Ketika tertetesi najis, kejatuhan najis, maka selagi airnya itu tidak berubah, ya, salah satu dari 3 unsur, yaitu rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut masih dihukumi suci dan mensucikan. Baik. Nah, jadi kaidahnya di sini adalah air yang sedikit itu bisa menjadi najis. Begitupun barang-barang atau benda-benda cair yang lainnya itu bisa menjadi najis ketika terjatuhi oleh najis. Wayustasna, dan dikecualikan dari kaidah ini, kaidah ini kaidah yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati ketika kita mungkin apa namanya ngomong bayi ya yang suka pipis gitu ya, atau ngomong anak kecil ya, itu kita harus hati-hati betul ya. Jangan sampai ada pipis bayi yang terciprat ke air yang sedikit. Nah, dikecualikan dari hal ini ada beberapa permasalahan. Wayustasna masailu. Dan dikecualikan dari kaidah ini ada beberapa permasalahan. Yaitu apa? Yang pertama, mala yudrikuhu at-taraf. Ya. Apa yang la yudrikuhu at-taraf, yang tidak dilihat oleh mata, ya. Artinya apa? Seumpama ya, kita punya air nih di dalam ember. Airnya sedikit, tidak lebih dari 2 kula. Nah, ternyata mungkin kejatuhan najis yang mata secara normal nggak ngelihat itu ada najis. Sama sekali tidak terlihat. Nah, itu saking kecilnya. Maka air tersebut tidak dihukumi najis. Ya, karena Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita. Yang tidak terlihat gitu ya. Wa maitatun, dan juga maitah, bangkai, la damalaha, yang tidak ada darah baginya, sailun, yang mengalir. Biasanya para ulama mencontohkan seperti lalat gitu ya, atau seperti nyamuk ya, atau cicak. Itu hewan-hewan kecil yang ketika kita bunuh itu darahnya nggak ngalir. Darahnya nggak ngalir karena hewannya terlalu kecil kan. Nah, darahnya nggak ngalir. Ketika jatuh ke tadi apa namanya itu air yang sedikit, maka tidak menjadikan najis. Hewan-hewan itu tidak menjadikan najis gitu. Mungkin kita punya kolam gitu ya. Ya, kolam itu kan mungkin ada apa namanya itu ada nyamuk-nyamuk kecil itu. Kemudian nyamuknya pada mati di situ. Maka nyamuk itu makfu, termasuk dimaafkan, ditolerir di dalam agama, ya. Tidak menjadikan air yang di dalam kolam itu menjadi najis walaupun sedikit, walaupun kurang dari 2 kula. Illa, kecuali in ghayyarat, ya. Kecuali kalau bangkai hewan kecil itu merubah air itu, merubah salah satu unsur dari air itu, baunya atau rasanya atau warnanya, ya. Mungkin jadi bau apa seperti itu gara-gara bangkai hewan kecil itu. Ya, mungkin cicak itu walaupun darahnya nggak ngalir, tapi ternyata ketika jatuh menjadi bau airnya, maka otomatis airnya itu menjadi najis. Auturihat, atau sengaja dilempar, ya. Ada lalat jatuh kemudian sengaja dilempar ke ember kecil ya yang airnya itu kurang dari 2 kula. Ya, karena sengaja dilakukan maka menjadikan airnya itu menjadi najis. Kemudian yang dikecualikan juga ya, yang ketiga, wafamu hirotin, dan mulutnya kucing. Ya, mulutnya kucing. Mulutnya kucing itu, kucing kan terkadang mulutnya ya makan apa saja kan. Ya, terkadang makan yang najis, ya. Dia ngais-ngais makanan, terkadang
yang dia ais itu adalah najis. Tanah jasa, dia terkena najis. Mulutnya itu terkena najis, mungkin minum apa yang najis atau makan apa yang najis. Summa ghabat, kemudian kucing itu entah kemana, ya jalan-jalan kemana nyari nafkah gitu ya. Ghabat, wahtumila uluhuha fi ma'in kasirin. Dan dimungkinkan ya dia menjilat, mulutnya itu menjilat kepada air yang banyak. Nah, ketika menjilat air yang banyak otomatis mensucikan mulutnya itu ya setelah mungkin dia menjilat yang najis gitu ya. Setelah dia mencari makanan ternyata dapatnya najis. Setelah itu mungkin dia kemana-mana lagi, kemudian mungkin setelah sehari 2 hari ya, dimungkinkan dia setelah itu minum. Ketika minum, maka dianggap ketika minum itu membersihkan mulutnya itu dari najis yang pernah tersentuh dengan mulutnya. Nah, ketika mulutnya itu setelah dia entah kemana seharian nggak ada mungkin minum, kemudian dia minum ke tempat ember kita ya yang airnya sedikit, maka itu dimakfu ya. Jadi bekas minumnya kucing ya yang mungkin awalnya terkena najis, kemudian dia entah kemana seharian nggak ada, bisa jadi dia kemudian minum, maka itu termasuk dimakfu. Ya, istilahnya dalam fikih itu su'ru al-hirrah. Su'ru al-hirrah, bekas minumnya kucing. Karena air yang sedikit, air mutlak yang kita miliki yang sedikit, kemudian diminum oleh kucing, maka dianggap itu adalah masih suci walaupun dimungkinkan kucing itu ya pernah makan sesuatu yang najis begitu. Wa kadzalika as-sabi, begitu pula anak kecil ya, anak kecil bayi. Wa kadzalika as-sabi idza tanajjasa, ya jika dia itu terkena najis. Nah, terkena najis nih. Mungkin dia memasukkan mulutnya apa saja ke mulutnya ya. Ternyata yang dia masukkan najis. Summa ghoba, kemudian hilang entah kemana. Dibawa ibunya atau dibawa tantenya atau kemana gitu ya. Wahtumila toharotuhu. Dan dimungkinkan setelah itu dia minum atau mulutnya dibersihkan oleh ibunya atau yang bawa atau bapaknya. Nah, setelah itu kemudian apa? Dia mungkin mulutnya ini menyentuh air kita yang sedikit, air yang di ember itu. Nah, maka dimakfu, termasuk tidak menjadikan najisnya air yang kita miliki. Wal qalilu, dan sesuatu yang sedikit, min dukhanin najasati, dari asapnya najis. Ya mungkin ada orang yang bakar apa namanya? Bakar kotoran ya. Kotoran kambing semua dibakar. Itu asapnya kan kemana-mana. Nah kalau asapnya itu kemudian nempel di air yang ada di ember kita, yang airnya itu suci mensucikan, air mutlak, itu gimana? Apakah air yang kita punya itu menjadi najis? Nah, dikatakan di sini tidak ya, termasuk ma'fu, termasuk dimaafkan yang seperti itu. Jadi tidak menjadikan najisnya air yang kita miliki. Wal yasir minasya'ri, dan sesuatu yang sedikit minasya'ri najisi, dari rambut yang najis. Ya, semua kita punya rambut nih, satu helai rambut. Ternyata mungkin rambutnya najis, kena darah atau kena nanah, ya, jatuh di air ember kita yang sedikit airnya, kurang dari 2 kula, maka itu dimakfu. Dimakfu. Waliyasiru min ghubari asyirjin, dan yang sedikit dari gubar. Gubar itu debu. Asirjin. Sirjin itu pupuk kandang. Ya, pupuk kandang itu kan terbuat dari kotoran hewan. Nah, mungkin ada debu-debunya itu berterbangan.
kemudian jatuh di air kita, maka itu ma'fu, ya. Wala yunajjisu ghubaru asirjin, dan tidaklah menajiskan, yaitu ghubaru sirjin, ya, debu dari pupuk kandang itu tidak menajiskan a'dha'ahu, kepada anggota tubuhnya dia, anggota tubuhnya kita. Seumpama kita sedang jalan-jalan nih, ya, ternyata kita jalan-jalan di samping pupuk kandang. Nah, mungkin karena angin sedang bertiup kencang, kemudian debunya itu menempel di tubuh kita. Nah, tubuh kita habis wudhu semuanya, habis wudhu basah. Nah, ini ada yang tersangkut di tubuh kita. Gimana? Nah, itu termasuk ma'fu, maafkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada mal dan air najis. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak moderator. Silakan. Baik, baik. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Khairul Anam SMA. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ini Ustadz, umpamanya ada air 1 ember. 1 ember yang biasalah gitu Ustadz ya. Kemudian kita wudhunya pakai air yang ada di ember tersebut menggunakan gayung ciduk, ya. Wudhunya itu kan pakai gayung ciduk. Kemudian cipratannya masuk ke ember yang tadi itu gimana Ustadz? Nah, tadi kan udah dijawab. Tadi udah dijawab. Jadi air mustakmal ketika nyiprat kepada air mutlak walaupun sedikit itu enggak naruh. Oh iya. Tidak enggak ngaruh kepada air tersebut. Tidak kemudian menjadikan dia itu mustakmal, enggak. Kecuali kalau yang nyiprat itu ya melebihi jumlah air yang ada di ember itu. Ya, yang namanya nyiprat berarti kan sedikit kan. Kalau nyiprat pasti sedikit, maka tidak ngaruh. Ya, kecuali kalau yang nyiprat adalah najis. Oh ya. iya itu dia. Kalau yang nyiprat najis, maka 1 ember itu kalau sedikit kurang dari 2 kula otomatis menjadi najis semua. Ya. Jadi air sedikit, air mutlak, air suci mensucikan yang sedikit, kalau terciprati najis, walaupun ya tidak merubah salah satu dari 3 hal, maka air itu dikatakan najis. Gitu. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya? Insya Allah nggak apa-apa. Makasih Ustaz. Ayo ada lagi, silakan Ustaz. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya tanya. Waalaikumsalam, silakan. Ini Ustaz tadi mengenai pemakaian menggunakan air yang sedikit. Itu tadi saya ini Ustaz agak ketinggalan. Jadi niatnya bagaimana Ustaz itu supaya airnya tidak menjadi mustamal. Misalnya kita menggunakan karena darurat hanya ada air mutlak 1 gayung saja. Kemudian itu kita gunakan untuk berwudu. Nah, itu tadi niatnya gimana Ustaz supaya tidak menjadi air mustamal yang 1 gayung tersebut? Niat ya ightiraf, niat menciduk gitu. Ightiraf. Iya. Itu aja. Niat menciduk. Jadi ketika ibu ngambil air dari gayung itu, niatkan sedang menciduk air itu, bukan niat membasuh tangan itu. Pakai bahasa Indonesia aja ya? Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Di dalam hati. Akan lebih baik kalau ibu jangan menciduk, tapi kucurkan ke tangan. Kalau ada teman, lebih baik lagi dikucurkan ke tangan kita, kemudian diusap dibasuhkan ke muka kita, ke tangan. Nanti airnya kita kurang Ustaz, nggak cukup. Ya kurang itu kan Ibu pernah lihat video nggak di YouTube banyak cara berwudu dengan 1 gelas air. Saya pernah waktu itu ya, saya waktu berhaji, saya diajarkan sama pembimbing itu dengan 1 gelas gitu di dalam. Jadi itu kalau wanita di dalam mukena gitu. Nah, tapi saya baru
dengar juga kalau itu menjadi mustamal, karena saya memasukkan tangan begitu aja. Mungkin karena saya kurang ini juga ya, perhatian cara berwudu. Itu hanya satu gelas yang gitu, Ustaz, satu botol aqua itu kan sedikit banget. Kalau tapi bisa cukup sih. Tapi kalau dikucurkan jadi menjadi nggak cukup rasanya. Ya, cukup-cukup aja, Bu. Oh. Bisa lihat nanti di YouTube ada banyak itu. Oh, ada ya. Nah, Banyak yang makasih Ustaz. mencontohkan. Ya, Tapi ini saya mau sama-sama. tanya juga lanjutannya nih. Kenapa kucing diistimewakan begitu Ustaz ya dibandingkan hewan-hewan lain? Karena masyakoh. Karena kucing itu hewan yang selalu berkeliaran di antara kita, ya. Minat tawafina alaikum, kata Nabi itu hewan yang suka berkeliaran, suka melilit-lilit ke tubuh kita gitu ya. Kalau dihukumi najis itu nanti repot kita ibadahnya, ya. Makanya dihukumi suci ketika dia menjilat minuman kita atau mungkin tubuhnya ngelilit-ngelilit ke kita gitu. Walaupun kan kita nggak tahu dia itu mainnya kemana, nggak tahu. Jangan-jangan mainnya sama tikus sama apa gitu kan. Kalau tikus dimakan ya. Iya. Mainnya di mana gitu kita nggak tahu, tapi itu dimakfu. Kita tidak diwajibkan untuk meneliti, ngawasi kucing itu. Ini kucing larinya kemana nih, ini mainnya di mana, nggak perlu. Kita menghukumi secara dohirnya saja. Kalau memang di badannya nggak ada najis, ya udah hukumi aja dia itu dihukumi aja dia suci gitu. Ya. Ya Ustadz, terima kasih. Satu lagi Ustadz terakhir. Mengenai ini tadi Ustadz, mengenai najis, kan tadi ada kotoran, cicak atau lalat dan sebagainya bila tidak ada darah ketika terbunuh atau dibunuh masuk ke air mutlak itu tidak menjadi mustamar ya. Nah ini kalau misalnya ikan Ustadz, ikan itu kan bangkai yang halal. Dia kan sudah jadi bangkai tapi kan halal. Nah itu apakah si darah ikan atau kotoran ikan yang kebetulan nyiprat gitu halal menjadi halal juga atau gimana, najis? Bagaimana Ustaz? Kalau bangkainya ikan itu najis. Gitu. Bangkai ikan najis. Bukan bangkainya, kotorannya, maaf, kotorannya. Semua ibu belek kotoran ikan itu, kemudian ditaruh itu najis. Kotoran ikannya najis. Iya. Gitu. Itu najis. Oh ya udah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi silakan. Hai Pak Muhammad Ustaz. Silakan Pak Muhammad. Dalam mengambil wudhu tadi, niatnya kan menciduk gitu kan. Menciduk air supaya dia tidak menjadi mustakmal. Nah, dalam penggunaannya kita mulai dari ujung atau dari siku boleh Ustaz? Kita menyiramkannya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, iya. Cuma kalau di dalam ayatnya kan ilal marofiki gitu kan. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki. Memang di dalam ayatnya ya petunjuknya itu dari ke siku. Berarti kan kalau ke siku berarti awalnya dari ujung jari begitu. Cuma itu tidak wajib, ya. Tidak wajib. Kalau kita dari siku juga boleh, dari ini juga boleh gitu. Ya. Kalau kita lihat sunah-sunah berwudu pun tidak disebutkan ya, termasuk sunah-sunah berwudu dimulai dari apa? Dari ujung jari ke siku, tidak disebutkan itu. Cuma petunjuknya di dalam ayat seperti itu gitu ya. Sampai ke siku. Gitu. Tapi ulama tidak memasukkan itu termasuk yang sunnah. Kalau kita melihat kitab-kitab fikih. Ya. Ada lagi? Ya, Ustaz, nanya Pak Ustaz. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau nggak salah hukumnya Pak ya? Hukum berwudu kalau kita sehat ya baik-baik aja.
kan nggak boleh kita minta kucurkan dengan orang lain. Nah tadi barusan karena airnya sedikit, juga kita susah sama dengan kalau kita ngambil air dari sumur kan, nggak ada gayung. Nah, terus kita minta kucurkan dengan orang lain. Itu Makruh. jadi makruh kan? Makruh, iya. Iya, tetap sama makruh juga ya Pak Ustadz ya. Makruh. Karena seperti raja ya, kayak gitu nanti seperti raja. Cuma kalau kita dalam kondisi sulit, ya kemakruhannya gugur menjadi mubah gitu. Kalau memang kita tidak, kalau kita sulit ya, kalau kita harus ngambilin sulit, nah, kita minta tolong ke orang, maka kemakruhannya bisa menjadi gugur. Yang menjadikan makruh itu ketika kita dikucurkan seperti itu nanti menjadi seperti raja gitu. Keadaannya leluasa dan itu bisa bantu dengan orang lain. Iya. Nah satu lagi juga Pak Ustadz, tadi menciduk itu maksudnya kan yang saya tanyakan ini yang menciduk dengan tangan itu Pak Ustadz, yang kurang dari 2 kulak, niatnya kita menciduk. Itu maksudnya dengan tangan kan, maksudnya? Iya. Bukan dengan gayung, bukan kan? Bukan dengan gayung. Jadi seperti kita wudhu di situ, tapi sebenarnya kan, tapi kita bukan wudhu kan Pak Ustadz? Iya. Terus airnya, sebentar, kalau kita wudhu pertama, niatnya menciduk, tapi posisi bagian yang kita sucikan itu di luar dari wadah itu ya Pak Ustadz? Maksudnya? Kan umpama ember. Nah kita niat kalau kita wudhu di situ kan, kita ngambil air niatnya wudhu, nanti airnya kan bisa masuk lagi di ember. Nah untuk istilahnya menciduk tadi, yang wajib basuhan pertama itu kita nyiduk, tapi bagian yang kita cuci, yang kita mau sucikan itu harus jangan di atas ember itu, apa harus di luar ember gitu? Iya, di luar ember itu. Benar-benar menciduk gitu iya. Ya, kalau di dalam ember nanti embernya itu menjadi mustakmal, karena jatuh lagi airnya. Ya. Itu jatuh lagi. Apalagi airnya sedikit. Itu ya. Cidukan kedua berarti nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tidak ketemu ya Ustadz. Iya. Saya Ibu. Akhirkan ya Ustadz ibunya. Mau tanya Ustadz. Saya kan habis operasi mata ya Ustadz ya. Matanya tidak boleh kena air. Kemudian waktu membasuh muka itu boleh tidak diusap saja di sekitar yang boleh kena air? Boleh, silakan. Bagian yang ada perbannya, ya itu diusap aja, nggak apa-apa. Nanti bagian yang tidak ada perbannya itu baru dibasuh. Itu kayak gitu, nggak apa-apa. Oh ya, baik. Iya, nggak apa-apa. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan. Waktunya Ustaz. Oke. Udah selesai? Satu Ustaz. Baik, satu lagi. Silakan. Tanya. Tadi kan di dalam menggunakan air yang supaya dia tidak mustakmal itu, kita kan sudah niat berwudu. Jadi niat wudu dan niat menciduk itu gimana? Gitu. Enggak. Berwudu kan niat secara global. Ketika ngambil air itu niat menciduk, bukan harus diniatkan menciduk agar membedakan dengan niat yang pertama tadi. Gitu. Kalau niat wudu kan dari awal sampai akhir tuh. Ya, ketika menciduk, itu harus niat untuk menciduk, bukan niat yang lain. Gitu. Ya, untuk mentaksis, mengkhususkan perbuatan menciduk itu. Kalau nggak diniatkan nanti dianggap seperti sedang membasuh tangan.
Gitu. Nah, kalau dia membasuh tangan pada ember yang kurang dari 2 kholah, nanti 1 ember itu jadi mustakmal semua gitu. Ya. 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 Cukup Ustaz ya. Oh, ya. Kalau kita lihat orang begitu belum tentu dia nggak paham. Barangkali dia paham ya Pak Ustadz ya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktunya udah selesai atau cukup? Cukup ya Bu ya. Waktunya sudah melebihi batas ini. Semoga apa yang disampaikan dari Al-Ustadz kita Khairil Anam LSMA semoga bisa menambah ilmu pada kita dan bisa kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismikal Allah. Subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Gun, mantap.